Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Kali ini Aceh Bicara kembali hadir bersama saya Azalia Farli. Ya, pada suasana yang berbeda kali ini kita akan membahas tentang ASO atau analog switch off, yang berarti peralihan dari televisi analog menuju televisi digital. Kita ingin membicarakannya sebenarnya mengapa ASO harus dilakukan dan apa manfaat yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada Aceh Bicara kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang akan kita sapa. Pertama, Assalamualaikum Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Asa. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Luar biasa ya, sehat. Ya, Ibu Rosa ini pemirsa sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan selain itu juga akan kita sapa narasumber kedua kita. Assalamualaikum Bapak Faisal Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Faisal sebagai Ketua KPI Aceh. Ya. Ya, terima kasih Ibu Rosa dan Pak Faisal sudah menyempatkan waktu untuk perbincangan kita pada hari ini mengenai ASO yang kabarnya akan dilakukan pada bulan April ini, tahun ini. Ya, sebelumnya memang sempat ditunda pada tahun 2021 sempat diinformasikan akan ada ASO, namun ditunda hingga tahun ini. Kalau untuk tahun ini apakah jadi Bu Rosa dan bagaimana sudah persiapan untuk ASO yang akan dilaksanakan April 2022 kali ini? Ya, tentu Mbak Asa. Jadi analog switch off atau penghentian siaran TV analog ini karena didasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut disebutkan bahwa seluruh siaran TV analog harus dihentikan siarannya maksimal 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu tahun 2020 ya, sehingga kalau maksimal 2 tahun, paling akhir penghentian siaran TV analog itu tanggal 2 November 2022 ini. Jadi memang tahun kemarin sempat ditunda, seharusnya kan tanggal 17 Agustus 2021. Tetapi kondisi masyarakat yang sedang pandemi berat-beratnya, bulan Juli, Agustus tahun lalu itu kan COVID sedang sangat tinggi. Sehingga memang perlu prioritas-prioritas dan akhirnya ditunda. Penundaannya adalah mulai 30 April. Jadi 30 April tahun ini penghentian siaran TV analog itu melalui 3 tahap. Tahap pertama 30 April, kemudian tahap kedua 25 Agustus, dan tahap ketiga seluruh siaran TV analog akan dihentikan tanggal 2 November 2022. Baik, ya kalau Pak Faisal sendiri dari KPI Aceh, sebenarnya bagaimana melihat ASO ini, bagaimana mendukung agar ASO ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya kira memang upaya sosialisasi, upaya diseminasi ASO ini sudah cukup luar biasa ya. Sudah baik melalui offline ataupun online atau televisi sendiri. Begitu yang paling agresif, kencang, dan terus continue itu teman-teman televisi. Hampir semua stasiun televisi iklannya itu iklan ASO dengan versi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, saya yakin percaya bahwa 30 April yang sebagian besar Aceh juga kena wilayah ASO, ini insya Allah sudah siap. Kemudian STB sudah tersedia di toko-toko. Artinya masyarakat mudah mendapatkan STB begitu. Tinggal bagaimana ini terus bisa running sehingga 30 April, 25 Agustus, 2 November ini landingnya soft gitu ya. Sampai landingnya soft, tidak ada resistensi. Kemudian kami di KPIA melihat peluangnya itu ada di what next setelah ASO begitu ya.
Baik, kita informasikan juga ke pemirsa bahwasanya STB ini set-top box ya, alat yang dibutuhkan ketika memiliki mungkin televisi analog atau televisi tabung agar bisa tetap menonton televisi yang berbagai siaran yang ada di Indonesia ini membutuhkan STB sebagai alat tambahan. Ya, Bu Rosa, selain memang adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan dilakukan ASO, sebenarnya apa tujuan mungkin yang manfaat yang mungkin akan dirasakan ketika ASO ini nantinya sudah berjalan? Iya. Jadi urgensi dari adanya analog switch off atau penghentian siaran TV analog, yang pertama adalah efisiensi frekuensi. Jadi seperti kita ketahui, televisi sekarang ini, semua televisi masing-masing menggunakan satu frekuensi. Padahal jumlah TV di Indonesia itu hampir 700 stasiun televisi. Kalau satu TV menggunakan satu frekuensi, artinya kan ini sangat boros sekali. Padahal frekuensi ini memang nggak kelihatan ya, tetapi sumber daya yang terbatas, tidak bisa diperluas lagi. Jadi frekuensi itu ya tetap seperti itu. Nah, ketika frekuensi ini sudah dimanfaatkan untuk broadcasting, maka untuk kepentingan broadband ini menjadi sangat terbatas. Kepentingan broadband itu untuk membuka akses internet, untuk membuka peningkatan teknologi ini sudah nggak bisa. Nah, oleh karena itu perlu adanya refarming. Refarming itu penataan ulang frekuensi. Jadi dengan adanya TV digital, satu frekuensi itu bisa digunakan 12 televisi. Jadi kan irit sekali ini. Tadinya hanya satu, sekarang 12 TV bisa siaran melalui satu frekuensi. Frekuensi very high frekuensi itu ya. Nah, kemudian ada sisa frekuensi. Sisa frekuensi inilah yang digunakan untuk broadband, untuk memperluas akses internet. Karena tanpa adanya refarming atau penataan ulang frekuensi, ya sudah, misalnya masih banyak daerah yang blank spot dan lain sebagainya kan tidak bisa tercover. Nah, dengan adanya penataan frekuensi, maka memungkinkan frekuensi yang sisa ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan peningkatan teknologi 5G. Kemudian juga untuk meningkatkan ekonomi digital. Jadi efek dari ASO ini sangat luar biasa. Yang tadinya misalnya UMKM yang masuk marketplace itu kurang lebih 20%. Nah, dengan adanya ASO, maka ini akan meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan negara juga. Kemudian yang kedua, dengan adanya ASO ini bisa juga untuk membantu memberikan informasi early warning system. Jadi ketika terjadi bencana ya seperti masa lalu ada bencana, dengan TV digital seluruh TV itu akan memberikan informasi yang sama. Jadi otomatis itu saat siaran, misalnya saat ini terjadi gempa berkekuatan berapa, potensi misalnya tidak berpotensi tsunami, misalnya seperti itu sangat dimungkinkan. Nah, kemudian juga siaran ini akan sangat beragam, karena kan MOOC-nya setelah efisiensi ini masih ada MOOC yang bisa digunakan untuk siaran-siaran. Jadi kalau tadinya televisi itu ya seperti yang kita ketahui yang sudah ada existing, nantinya akan tumbuh TV-TV dengan berbagai kontennya, berbagai konten. Ini tentu akan membuka juga lapangan kerja ya untuk konten-konten kreator, untuk kesenian-kesenian daerah itu bisa tumbuh dengan adanya TV digital. Jadi ini adalah tantangan bagi kita
Jadi kalau di berbagai negara itu analog switch off itu sudah lama sekali. Mereka mencanangkan analog switch off itu 10 tahun yang lalu. Karena dalam pertemuan ITU itu International Telecommunication Union, itu sudah disepakati bahwa tahun 2015 itu seluruh TV anggota ITU itu lebih dari 100 negara, menyepakati akan beralih ke TV digital. Namun di Indonesia, waktu-waktu yang lalu itu kan ya adanya berbagai kendala, sehingga baru terlaksana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, inilah peluang bagi Indonesia untuk bisa mengembangkan teknologi 5G, untuk bisa memenuhi akses internet masyarakat, juga untuk masyarakat bisa mendapatkan gambar yang bersih, jernih suaranya, canggih teknologinya, begitu Mbak Asa. Ya baik, berarti manfaat dari ASO ini sangat luas sekali ya, selain dirasakan langsung oleh masyarakat yang juga akan mendapatkan lebih banyak pilihan tontonan, lalu lebih bersih juga jernih suaranya, namun juga dari segi pemerintahnya dan perekonomian sendiri juga bisa ikut membantu dengan adanya ASO ini sendiri. Betul. Ya. Terkait dengan nantinya mungkin akan muncul kanal-kanal televisi digital yang baru, untuk dari KPI Aceh sendiri, apakah mungkin sudah mempersiapkan strategi pengawasan nih? Karena kita tahu mungkin saat ini masih terbatas saat analog, namun saat digital otomatis kanal-kanal televisi akan lebih beragam dan banyak. Bagaimana agar KPI tetap maksimal dalam pengawasannya? Ya, memang pasca Cipta Kerja KPI dan KPID ini bakal fokus di pengawasan isi siaran berdasarkan pedoman penyiaran. Kemudian akhir tahun lalu kami sudah meluncing nomor hotline untuk mengajak masyarakat sama-sama untuk mengawasi isi siaran. Jadi nomor hotline yang arti masyarakat bisa kalau misalnya ada tayangan yang tidak mainstream misalnya di luar kearifan lokal, di luar kebudayaan Aceh, itu bisa melaporkan melalui nomor hotline kami. Itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua, tahun ini kita sudah punya alat pengawasan yang merekod 30 hari tayangan selama 24 jam. Artinya kalau ada informasi di masyarakat yang tidak detail, dia tahunya hanya nama program misalnya, itu bisa kita buka, kemudian bisa kita screening, kita review bagian mana yang menjadi di luar P3SPS kalau aturan kami. Kemudian kami yang paling penting bagaimana meningkatkan SDM di KPID biar keterampilannya untuk pengawasan lebih efektif, efisien. Kemudian yang paling penting sebenarnya bagaimana kita berkolaborasi dengan para pihak untuk sama-sama melakukan pengawasan siaran. Terus karena Aceh punya keunikan sendiri, punya kekhasan sendiri dengan bingkai syariat Islamnya, dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya, kemudian dengan otonomi khususnya begitu. Artinya memang ada perbedaan treatment antara Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera lain dan provinsi-provinsi lain saya pikir. Kemudian kami terus mendoronglah semakin banyak konten atau kanal-kanal yang muncul setelah ASO ini semakin memberi manfaat, semakin diversifikasi konten semakin banyak, gitu. Artinya segmennya semakin kecil ya, bagi teman-teman. Artinya dia tidak bisa kalau membuat salah satu program siaran dia nggak bisa mengsegmen semua orang, tapi ada segmen-segmen yang fokus begitu. Ini penting lebih tersegmen, kemudian bagi masyarakat pilihannya semakin banyak. Gitu. Baik, iya.
Sesaat lagi pemirsa kita akan kembali membahas tentang mengapa harus beralih ke siaran televisi digital di Aceh Bicara. Tetap saksikan TVRI Aceh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara membahas tentang mengapa harus beralih ke siaran televisi digital. Ya, tadi Ibu Rosa juga sudah menjelaskan manfaat-manfaat yang akan dirasakan ketika akan beralih ke siaran televisi digital, dan juga Pak Faisal memberikan paparan strategi dari KPI agar tetap bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Ini pada bulan April ini sudah pasti ya akan dilakukan analog switch off. Tapi Pak Faisal, kalau untuk di daerah Aceh sendiri, pada tahap pertama ini apa daerah mana saja yang sudah direncanakan dilakukan ASO? Ya, tahap pertama di 30 April ini yang akan ASO ada 8 wilayah. Dari Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, kemudian PD Jaya, Biren, dan Lok Semawe. Ada 4 zona, 1, 2, 4, 7. Yang masuk ASO di 30 April. Kemudian baru nanti 25 Agustus sisanya sampai dengan 2 November nanti. Baik, berarti ketika ASO sudah dilakukan pada tanggal 30 April di daerah yang sudah disebutkan Pak Faisal ini memang tidak bisa mengakses lagi ya, untuk siaran televisi analog. Jadi buat pemirsa sudah bisa bersiap-siap dengan membeli alat set-top box agar mendukung menonton televisi digital. Ya, Bu Rosa, kalau dari Kominfo sendiri dalam menyambut ASO bulan depan, persiapan apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Ya, kalau persiapan itu memang kita sudah melakukan persiapan sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Yang pertama tentunya bersama penyelenggara MUK, bersama lembaga penyiaran, ini agar lembaga-lembaga penyiaran segera menyesuaikan secara infrastruktur digital. Jadi kalau untuk lembaga penyiaran swasta, mereka mandiri ya menyiapkan infrastruktur digital. Tetapi kalau untuk TVRI ini tentu bantuan dari Kementerian Kominfo untuk penyediaan perangkat ataupun infrastruktur TV digitalnya. Nah, kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Elektronik, karena pengguna TV analog di Indonesia itu jumlahnya kan sekitar 44 juta, data dari BPS ya. Nah, tentu perangkat TV analog ini, kalau masyarakat ingin menonton siaran TV, harus beralih ke siaran TV digital dengan cara yang sangat mudah, yaitu menambahkan set-top box pada perangkat TV analognya. Jadi
dengan menambah set-top box, maka masyarakat bisa segera nonton TV yang kualifikasinya digital. Nah, oleh karena itu kami juga bekerja sama atau menghimbau kepada asosiasi penyelenggara MOOC untuk bisa menyiapkan atau memproduksi set-top box ini untuk masyarakat. Nah, bagi masyarakat prasejahtera atau yang kurang mampu, dari penyelenggara MOOC dan pemerintah akan memberikan set-top box secara gratis. Jadi untuk pemberian bantuan set-top box, data penerimanya adalah dari Kementerian Sosial. Jadi sudah ada atas nama, kemudian alamatnya, by name, by address begitu ya. Nah, sehingga nantinya bantuan set-top box ini tidak salah sasaran. Jadi diberikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Nah, kepada masyarakat khususnya di wilayah ASO tahap pertama itu ada 56 wilayah layanan siaran atau 168 kota. Nama-namanya itu bisa dilihat di websitenya Kominfo. Jadi kominfo/stb/aso.1. Jadi di situ apakah nama saya ada atau tidak? Nah, itu nanti bisa dilihat di situ. Jadi kalau yang masyarakat yang sejahtera tentu saja tidak Bisa membeli ya. Iya. Dengan harga yang memang tidak termasuk mahal juga ya. Iya, Maksudnya sesuai lah dengan apa yang akan dirasakan nantinya dengan pilihan yang begitu banyak. Ya, Pak Faisal, tapi kalau melihat televisi yang ada di Aceh, ini bagaimana? Apakah sudah cukup mempersiapkan diri televisi yang ada di Aceh ini dalam menyambut ASO? Ya, ada 16 televisi, lembaga penyiaran televisi ada di Aceh. Kemudian sekarang bersiaran dengan 2 sistem masih ya, analog sama digital gitu. Kemudian ada beberapa di belakang ada sekitar dua yang sedang mengajukan izin TV digital dan memutuskan dia membersamai siapa, membersamai MOOC-nya Metro TV, MOOC-nya TVRI, atau MOOC-nya Trans 7, atau Ainos begitu. Tinggal itu negosiasi di teman-teman lembaga penyiaran lokal gitu. Kemudian ini mereka juga sudah cukup siap. Kemudian karena ini sudah di-prepare jauh hari, sudah sangat siap. Kemudian program-program untuk diseminasi juga sudah disiapkan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Artinya dari sisi teman-teman lembaga penyiaran tidak ada isu yang challenge-nya tidak terlalu berat gitu ya. Tinggal nanti challenge-nya kita lihat setelah 30 April bagaimana respon masyarakat di tahap pertama. Baik, tapi dengan adanya digitalisasi ini nantinya apakah ada yang perlu dikhawatirkan dengan menjaga kearifan lokal kita dengan banyaknya mungkin kanal yang akan muncul nanti, Pak Faisal? Ya, ini tantangan buat lembaga penyiaran untuk memberikan program-program siaran yang secara sistem program siaran tidak ada perbedaan sebenarnya, tidak ada perbedaan. Hanya kayak misalnya TVRI dia nambah channel gitu. Artinya jam tayang semakin banyak begitu. Harus semakin kreatif dong untuk menawarkan, untuk menarik pemirsa, untuk menawarkan program-program baru begitu. Secara umum memang lembaga penyiaran tidak untuk program siaran mungkin akan sama, hanya nanti mediumnya yang beda. Terus kalau muncul kemudian dalam perjalanan muncul TV lokal, berarti kompetisinya di situ nanti, kompetisi program siaran untuk menarik
audien dari masyarakat, termasuk menarik perhatian pemerintah sendiri. Gitu. Baik, berarti memang akan ada tantangan-tantangan baru Iya, ya nanti iya. ketika televisi semuanya telah beralih ke siaran digital. Ya, Bu Rosa, mungkin dalam proses tahap analog switch off ini, adakah kendala yang mungkin dihadapi dari Kominfo sendiri? Kalau kendala, saya rasa kendala yang sangat berat itu tidak ada ya. Kecuali tahun kemarin kendalanya adalah pandemi, situasi pandemi. Tetapi setelah semuanya kita siapkan secara matang, maka kendala-kendala yang sangat urgent itu hampir dikatakan tidak ada. Jadi sekarang ini sudah berjalan dengan lancar, sesuai tahapan, karena juga dukungan selain dari masyarakat, dari KPI, baik KPI pusat maupun daerah itu memberikan dukungan, membantu juga dalam sosialisasi, kemudian berbagai stakeholder seperti Komisi 1 DPR RI juga memberikan support, masyarakat sangat antusias juga, dan juga karena adanya bantuan bagi masyarakat prasejahtera ini, sehingga untuk masyarakat yang sejahtera mereka banyak yang tidak menunggu tahapan, tidak menunggu April, mereka sudah Beralih ya? Sudah beralih karena rata-rata sekarang ini semua televisi kan sudah simulcast. Simulcast itu yaitu tadi paralel. TV digitalnya sudah ada, tetapi TV analognya masih. Jadi tentunya kepada masyarakat nantinya pada tanggal 30 untuk wilayah-wilayah yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua KPID itu, jangan kaget kalau siaran TV analog Bapak Ibu akan mati. Jadi sebelumnya siapkan set-top box agar bisa nonton siaran televisi digital. Baik, iya. Tapi nantinya setelah 30 April akan dilakukan ASO, apakah dari Kominfo sendiri akan melakukan evaluasi setelahnya, Bu Rosa? Iya, jadi kita terus melakukan evaluasi, kita mengadakan penelitian atau survei. Tahun lalu itu kita melaksanakan survei. Survei pertama itu bulan Juli. Memang kalau bulan Juli tahun lalu itu masyarakat yang tahu tentang ASO itu baru sekitar 19%. Nah kemudian pada November kita adakan penelitian juga, masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan ingin pindah ke TV digital itu sudah lebih banyak, sudah hasil penelitian dari kami itu 46%, tetapi Kompas melakukan penelitian yang sama, Litbang Kompas hasilnya justru lebih tinggi. Jadi masyarakat yang sudah mengetahui dan ingin beralih ke siaran TV digital itu sudah 49% pada November yang lalu. Nah, dengan gencarnya sosialisasi juga TV-TV, kami berterima kasih kepada TVRI yang senantiasa ikut di dalam sosialisasi, tidak pernah putus TVRI, mulai dari Bapak Dirut bersama seluruh jajaran, kepala stasiun TVRI di berbagai daerah, dan support dari Dewan Pengawas ini luar biasa, sehingga kami harapkan analog switch off betul-betul bisa terlaksana dengan lancar. Iya, ya, tapi kalau dari Pak Faisal tadi menjelaskan ya, kalau dari segi televisi yang ada di Aceh memang sudah berbenah atau bersiap ini menyambut ASO. Kalau dari segi masyarakat sendiri, mungkin untuk yang di pedalaman atau yang jauh dari perkotaan, ini kalau Bapak melihat apakah juga sudah mendapatkan informasi dan siap untuk adanya ASO ini? Iya, memang Aceh beberapa wilayah punya kepulauan ya, kayak misalnya Semelu, kemudian Sabang, Pulau Banyak, dan Pulau Aceh gitu. Kalau di Pulau Aceh itu ada infrastrukturnya TVRI. Infrastrukturnya TVRI, kemudian Semelu juga ada infrastrukturnya TVRI begitu. Nah, hanya nanti yang wilayah yang agak jauh sedikit yang masih blank spot.
yang masih blank spot ini memang perlu intervensi pemerintah, perlu kehadiran pemerintah begitu. Karena lembaga penyiaran swasta pasti dia akan bermain di kota, bermain dengan di lokasi-lokasi yang jumlah penduduknya jauh lebih besar dari kabupaten kota lain begitu. Artinya yang blank spot ini perlu kehadiran pemerintah, baik Kominfo ataupun pemerintah daerah untuk investasi di infrastruktur begitu. Kemudian pasti ada perbedaannya, ada perbedaan masyarakat kota dengan urban dan rural urban begitu, ada perbedaan begitu terkait dengan untuk hasil asesmen sementara kita, teman-teman yang rural urban dan itu lebih banyak mengkonsumsi televisi, terutama di ruang-ruang publik. Ruang publik dalam arti kata ini warung kopi, karena di Aceh tempat warung kopi menjadi ruang publik gitu. Itu penayangannya pasti televisi, terutama konten-konten yang kayak sepak bola misalnya, pertandingan olahraga, bulu tangkis, ini masyarakat itu nontonnya di warung kopi, tidak nonton sendiri. Artinya memang informasi ASO ini sebagian besar sudah disampaikan ke masyarakat. Tinggal secara kolektif, kesadaran kolektif untuk bagi yang mampu untuk membeli set-top box. Karena yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Aceh itu hanya 104.000 set-top box. Dengan jumlah penduduk 5 juta orang, anggaplah 30%-nya misalnya 1,5 juta penduduk yang mengakses televisi, berarti masih kurang sekitar 80-90% yang harus membeli set-top box ini. Iya. Memang dari jumlah yang terbatas, ini diutamakan memang untuk orang yang membutuhkan, benar, ya, dan sulit untuk membeli sendiri. Iya. Tapi buat pemirsa yang mungkin masih menggunakan televisi analog dan mampu untuk membeli sendiri, ini bisa segera bersiap-siap karena nggak terasa ntar 30 April siaran analog akan di switch off-kan di beberapa daerah yang ada di Aceh. Ya, sesaat lagi kami akan kembali dalam Aceh Bicara, tetap di TVRI Aceh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara, membahas tentang mengapa harus beralih ke siaran televisi digital bersama dengan Ibu Rosa sebagai staf khusus dari Kominfo dan juga Bapak Faisal, Ketua KPI Aceh. Ya, ini dengan adanya siaran televisi digital memungkinkan untuk munculnya kanal-kanal baru dan juga membuka peluang serta ruang untuk anak-anak muda bisa semakin berkreasi di dunia televisi. Namun kalau dari segi prosedur dulu kita bahasnya nih ya. Kalau Bu Rosa, kalau ada mungkin dari masyarakat yang tertarik untuk membuka kanal televisi sendiri, itu sebenarnya prosedur yang akan dilalui seperti apa nantinya, Bu? Ya, sekarang lebih mudah sekali ya. Karena dulu kalau akan mendirikan stasiun televisi, itu modalnya sangat luar biasa besar. Karena kan harus mempunyai peralatan produksi, kalau itu pasti ya, peralatan produksi. Kemudian yang kedua, peralatan transmisi.
Nah, yang paling mahal itu kan peralatan transmisi. Jadi transmisi ada pemancar ataupun harus membangun tower, harus infrastrukturnya itu sangat mahal. Kemudian yang kedua, teknik untuk distribusi. Harus ada MCR, harus banyak sekali yang harus disiapkan. Nah, dengan adanya TV digital itu teknologi untuk transmisi dan teknologi untuk distribusi siaran itu sudah dipegang oleh penyelenggara MUK. Jadi kalau akan mendirikan TV lebih mudah karena dia hanya menyiapkan infrastruktur untuk produksi saja, kamera misalnya ya pasti ya, kemudian server dan lain-lain yang ini akan sangat efisien sekali, sehingga TV-TV yang existing pun mengalami efisiensi sangat banyak karena mereka kan mempunyai SDM yang harus standby di pemancar. Dengan adanya TV digital, bagi penyewa MUK itu kan tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar SDM, tidak perlu peralatan kalau rusak, karena semua sudah dihandle oleh penyelenggara MUK. Jadi kalau akan mendirikan TV yang baru ini tentu harus dengan izin dari Kominfo. Nah, untuk mendapatkan izin ini banyak sekali persyaratan yang harus dilakukan, tapi tentu secara modal itu lebih murah, sangat murah begitu itu ya. Yang penting hanya masalah kreativitas. Baik, ya ini kalau Pak Faisal sendiri bagaimana nih melihat agar anak-anak muda Aceh bisa bangkit kreativitasnya untuk bisa menciptakan kanal-kanal televisi yang kreatif dan mengedukasi juga untuk di Aceh? Iya. Bagaimana Pak Faisal melihatnya? Saya sepakat dengan narasinya Bu Niken bahwa untuk TV-TV baru ini jauh lebih murah, pasti itu jauh lebih murah. Investasi infrastruktur jauh lebih murah. Kemudian tinggal dan pilihan pembuat konten yang ingin mendirikan televisi juga banyak. Dia bisa ngemuk istilahnya, berkolaborasi dengan pemenang MUK dengan enam penyelenggara MUK di Aceh. Artinya dia bisa banyak pilihannya 6. Kemudian slot yang tersedia sampai ke hari ini itu ada 38 kanal. Artinya kalau dimanfaatkan ada 38 slot TV baru yang akan muncul kalau semua memanfaatkan. Anggaplah 50%-nya. Artinya ke depan 2-3 tahun ke depan ada 15 televisi baru mungkin ya. Tinggal bagaimana pelaku industri kreatif khususnya yang audiovisual memanfaatkan ini. Dia bisa produksi konten dengan multi platform, dengan media baru dan media televisi tentunya gitu. Kemudian dari sisi energi juga yang dibutuhkan juga sedikit. Kalau dulu harus bayar listrik, kemudian harus listrik di servernya dan listrik di luar server di satu sisi. Nah, sekarang sudah ditanggung jawabi sama oleh penyelenggara MUK. Artinya ini cukup mudah ya. Jadi hitungan estimasi bisnisnya kalau kita hanya mengeluarkan 30% biaya 30% dari biaya dari analog. Begitu. Kalau misalnya kita mendirikan stasiun televisi butuh misalnya anggaplah dulu 2 miliar, mungkin sekarang butuh 500 juta sudah bisa begitu untuk mendirikan televisi digital. Karena untuk investasi peralatan produksi itu sudah kepastian gitu untuk memproduksi. Terus dari sisi perizinan gitu. Perizinan sekarang semua sudah OSS. Artinya sudah sistemnya sudah satu. Itu lebih mudah men-tracking bagaimana perkembangan izinnya begitu. Kemudian tinggal persyaratan administratif itu yang harus dipenuhi.
yang menjadi keharusan gitu. Mimpi pemerintah melalui Cipta Kerja mudah memberi izin prinsipnya. Kemudian kalau ada kesalahan itu juga mudah mencabut. Artinya memang upaya pemerintah untuk membuka investasi ini cukup lebar sekali ya, untuk terutama bagi kita yang warga Indonesia. Nah, ini harus kita manfaatkan begitu. Tentu semua ini butuh pengetahuan. Kemudian KPID siap membantu teman-teman TV lokal misalnya untuk mengakselerasi bagaimana membuat studi kelayakan misalnya, mensupervisi itu sehingga muncul TV-TV baru, pada akhirnya banyak pelaku digital yang bisa memanfaatkan berbagai channel, berbagai kanal, berbagai platform untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Baik, berarti kalau untuk di Aceh sendiri ada 6 MUK yang setiap MUK itu ada batasan juga ya untuk berapa kanal nantinya yang akan disiarkan melalui digital, seperti itu ya Pak Iya Faisal? benar. Ada space, hitungan kami ada 38 space. Artinya ada 38, kalau dimanfaatkan semua ada 38 kanal baru yang akan muncul dari ASO ini begitu. Rata-rata ada 5 sampai 6 yang masih kosong dari penyelenggara MUK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, munculnya kanal-kanal televisi baru nantinya ini juga merupakan salah satu goal ya yang ditetapkan ketika akan beralih ke ASO. Namun selain itu, untuk dari Kominfo sendiri, goal apa ya ingin dicapai ketika nanti ASO sudah dilaksanakan? Ya, jadi goal yang pertama tadi memperluas akses internet. Nah, dengan adanya perluasan akses internet ini tentu diharapkan ekonomi digital akan semakin meningkat begitu, apalagi adanya teknologi 5G, sehingga masyarakat ini dilakukan edukasi oleh Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo melakukan literasi digital, tidak hanya, jadi Kominfo itu sebagai regulator iya, tetapi juga sebagai fasilitator juga, memfasilitasi pertumbuhan industri televisi melalui perizinan yang sangat mudah tadi, online single submission. Jadi tidak perlu datang ke Kominfo untuk minta mengajukan perizinan, di rumah pun tinggal mengupload persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga melakukan literasi internet. Kalau sudah mudah dengan internet kecepatan cepat nantinya, ini untuk apa? Nah, kita lakukan edukasi, jangan sampai internet digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itulah kenapa Kementerian Kominfo melakukan literasi digital, pemanfaatan internet untuk hal-hal yang produktif. Jadi untuk menghalau juga penyebaran konten negatif seperti hoax, kemudian ujaran kebencian, intoleran, kemudian perjudian, bullying dan lain sebagainya, ini betul-betul dibersihkan melalui edukasi ataupun literasi digital. Jadi mari kita gunakan internet untuk misalnya meningkatkan produktivitas kita, bisa untuk promosi, bisa untuk berjualan di marketplace atau hal-hal positif lainnya begitu ya. Nah, inilah akses dari perluasan TV digital tadi. Jadi peralihan dari kegunaan frekuensi untuk broadcast, sebagian dialihkan untuk broadband begitu. Jadi dampak atau multiplier efeknya itu sangat besar dengan adanya digitalisasi atau dengan adanya ASO ini. Dan kalau tadinya broadcast, bisa masyarakat mengembangkan menjadi narrowcasting.
Broadcasting kan siarannya macam-macam. Tapi kalau narrowcasting itu khusus untuk perempuan misalnya, khusus untuk pendidikan, atau pointcasting. Jadi perempuan akan ibu-ibu selain memasak, kecantikan dan lain sebagainya. Nah, kalau pointcasting itu lebih fokus lagi. Misalnya tentang kesehatan perempuan misalnya seperti itu. Jadi sangat menantang peluang atau potensi dengan adanya analog switch off ini, baik bagi masyarakat ataupun bagi lembaga penyiaran. Baik, dengan salah satu goal meningkatkan literasi digital pada masyarakat, Iya. Pak Faisal, apakah nantinya dengan meningkatnya literasi digital, pelanggaran pada penyiaran ini bisa semakin diminimalisir juga? Oh ya, pasti itu. Artinya semakin literasi kita semakin bagus di masyarakat, masyarakat pasti bisa memilih mana yang baik dan mana yang bisa menginspirasi, mengedukasi dia dan mana yang tidak gitu. Artinya dari sisi pengawasan, kalau misalnya literasi di media semakin bagus, pada akhirnya konten-konten yang tidak mendidik, misalnya tidak memberikan informasi, ini akan ditinggal begitu. Gitu. Kemudian ini memang PR kita bersama, bagaimana membangun kesadaran bersama, berliterasi di masyarakat Indonesia di tengah derasnya informasi, di tengah tsunami-nya informasi. Iya. Kemudian penetrasi internet di Indonesia juga cukup besar ya. Hampir 170 juta penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Artinya memang percepatan Indonesia cukup cepat untuk internet, termasuk untuk perangkatnya. Tinggal bagaimana masyarakat bisa terus kita literasi, ini tantangan bersama. Kemudian lembaga penyiaran memberikan program-program yang sifatnya mendidik lebih baik, karena bagaimanapun ini yang kita tanamkan adalah narasi generasi hari yang mereka dapatkan ini adalah generasi yang akan melanjutkan estafet di kemudian hari. Artinya penting kita nanamkan generasi kita dengan narasi yang pahlawan, nasionalisme, kebudayaan dan lain sebagainya. Baik, diharapkan dengan nantinya ASO sudah dilaksanakan, manfaat-manfaatnya juga bisa ikut dirasakan oleh semua pihak ya. Sesaat lagi tetap saksikan Aceh Bicara membahas tentang mengapa harus beralih ke siaran televisi digital. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara. Kita tadi sudah membahas manfaat dan juga sebenarnya bagaimana mungkin untuk pemirsa yang ingin menciptakan kanal televisi, mungkin ingin membuat konten langsung di televisi ini bisa bekerja sama dengan MUK ya. Lalu juga bisa mengurus perizinannya juga yang akan lebih mudah, apalagi nih sekarang era digital, bisa dilakukan secara online juga mungkin. Ya. Namun di segmen terakhir ini kita juga ingin mengetahui sebenarnya selain mungkin untuk masyarakat bisa membeli set-top box jika mungkin perangkatnya masih analog, ini himbauan apa sebenarnya ingin disampaikan dari Kominfo terlebih dahulu kepada masyarakat dalam menyambut analog switch off ini, Bu Rosa? Ya, himbauan kami kepada masyarakat sebelum tahapan pertama ASO tanggal 30 April 2022 ini,
mari kita bersama-sama beralih ke siaran TV digital. Jadi hanya dengan membeli set-top box yang harganya tentu beragam ya. Namun kami infokan juga kalau membeli set-top box, mohon bisa dilihat apakah ada akreditasi dari Kominfo. Jadi set-top box itu kan macam-macam. Ada set-top box yang murah, tetapi ternyata dia itu sebenarnya tidak layak untuk digunakan begitu. Tetapi ada yang murah tapi sudah tersertifikasi oleh Kominfo. Jadi pilih set-top box yang ada sertifikasinya atau logonya Kementerian Kominfo. Mereknya banyak banget. Jadi tidak hanya satu merek tapi banyak sekali merek asal yang ada sertifikasi Kominfo. Ya, itu syaratnya ya. Tadi juga untuk masyarakat yang mungkin bisa mendapat bantuan set-top box, bisa mengecek dari, ini sudah didata oleh Dinsos tadi ya, Bu Rosa sebutkan. Ini bisa mengecek di mana tadi Bu untuk bisa mendapatkan informasinya? Ya, di websitenya Kominfo, website Kominfo, tapi website Kominfo/STB, STB itu set-top box, kemudian /ASO, ASO itu analog switch off, _1. Kenapa ada _1? Kan ada 3 tahapan. Jadi ada masyarakat yang akan menerima pada tahap pertama. Untuk wilayah masyarakat yang ASO tahap kedua akan diberikannya ya saat mendekati Agustus, tanggal 25 Agustus yang akan datang. Baik, berarti itu tergantung setiap daerahnya kapan dijadwalkan akan dilakukan ASO ya. Iya. Iya. Nah, ini untuk di Aceh juga bisa nih langsung menyambut beberapa daerah menyambut ASO yang akan dilaksanakan 30 April 2022. Untuk se-Indonesia sendiri ini bagaimana? Apakah sudah banyak Bu daerah-daerah lain yang sudah bersiap nih menyambut ASO? Iya, rata-rata banyak yang sudah bersiap ya. Masyarakat dengan kesadarannya sendiri karena mengikuti sosialisasi dari TV, dari ada baliho, ada pertunjukan rakyat. Jadi kami juga sosialisasinya itu tidak hanya melalui media mainstream, tetapi melalui webinar, melalui pertunjukan rakyat. Jadi yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh seniman seniwati dari lokal supaya lebih mengena begitu. Ya, berarti memang semua pihak ini diharapkan bisa mendukung ya ASO. Mulai dari Kominfo, lembaga penyiaran dan juga KPI seperti KPI Aceh yang juga turut mendukung adanya ASO. Namun dari KPI Aceh sendiri apa yang diharapkan dengan nantinya akan segera dilakukan ASO? Ya, besar harapan memang pasca ASO ini konten-konten di lembaga penyiaran semakin bagus, semakin beragam, semakin tersegmen. Kemudian bagi pelaku konten kreator, pelaku industri audiovisual, film, televisi, ini sudah bisa memanfaatkan kapasitas dan kesempatan ini, kemudian untuk pada akhirnya semakin banyak tenaga kerja yang bisa terserap di industri televisi ini. Kemudian banyak konten yang beragam sehingga masyarakat punya banyak pilihan begitu. Kemudian kami memang mengajak masyarakat secara umum ikut sama-sama mengawasi konten lembaga penyiaran, terutama televisi. Kemudian untuk di Aceh kewajiban dari lembaga penyiaran untuk menyiarkan 10% konten lokal. Ini sama-sama kita awasi begitu, sehingga lembaga penyiaran semakin baik dan semakin kreatif ke depan. Iya, ini memang diharapkan pengawasan ini walaupun di bawah KPI tapi tetap membutuhkan dari masyarakat juga, bagaimana berpartisipasi dalam melakukan pengawasan yang nantinya kita harapkan dengan adanya siaran televisi digital ini muncul
berbagai kanal-kanal televisi digital yang lebih kreatif serta mengedukasi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosarita Niken Widyastuti sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika atas waktu Ibu yang juga menyampaikan himbauan dan informasi mengenai ASO ini, dan tentunya juga kepada Bapak Faisal Ilyas sebagai Ketua KPI Aceh. Terima kasih atas waktunya Bapak udah juga berhadir dan memberikan penjelasan mengapa sebenarnya kita harus beralih ke siaran televisi digital. Dan pastinya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga informasi yang kita sampaikan, yang kita bicarakan dalam Aceh Bicara kali ini turut bermanfaat dirasakan oleh pemirsa di rumah. Akhirnya saya Azalia Farli undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya. Iya. Ini ke Jakarta dulu, Bu.